Hai teman-teman, kami dari kelompok 1, kelas 11 IPS 4 akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan masing-masing teman kelompok saya. Yang pertama ada Nasya Fahyahulkah, yang kedua ada M. Eron Firmansyah, yang ketiga ada Siti Aulia Latifah, dan saya sendiri Siti Rahmayani, dan yang terakhir ada Rifki Ahmad Ramdhani. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan laba. Contoh kegiatan perdagangan internasional adalah kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas mengirim barang ke luar negeri atau negara lain. Contohnya, perdagangan internasional berdasarkan ekspor adalah saat Indonesia menjual kelapa sawit ke luar negeri atau pada saat Indonesia menjual pasir milik mereka ke Singapura. Orang yang melakukan kegiatan ekspor disebut eksportir. Impor adalah proses pembelian barang dari suatu negara ke negara lainnya. Contohnya, perdagangan internasional berdasarkan konteks impor yang paling sering kita ketahui adalah bagaimana Indonesia mengimpor produk-produk elektronik dari negara lain seperti Jepang, Korea, atau Cina. Tujuan perdagangan internasional. Yang pertama, untuk melindungi produk dalam negeri. Yang kedua, untuk mencukupi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, yang dimana misalnya apabila kita mengimpor barang dari luar negeri, pasti kita memiliki tujuan, yaitu untuk mencukupi kebutuhan yang belum kita dapatkan atau hal yang kita butuhkan, misalnya mengimpor motor dari Jepang. Yang ketiga, untuk memperluas lapangan kerja, yang dimana perdagangan nasional kegiatannya ekspor, yang dimana mengeluarkan atau menjual barang ke luar negeri. Otomatis permintaan akan suatu barang akan meningkat dan tenaga kerja yang dibutuhkan lebih banyak. Tentu saja hal ini akan mengurangi banyaknya pengangguran dan memperluas lapangan kerja. Dan yang terakhir, untuk memperoleh devisa. Devisa adalah sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Saya Siti Aulia Latifah akan menjelaskan manfaat perdagangan internasional dan perbedaan selera. Yang pertama yaitu manfaat perdagangan internasional. Bagiannya itu pertama, peluang kerja terbuka luas, yang dimana pada perdagangan internasional kita mengekspor berbagai barang sehingga tentu saja tenaga kerja yang dibutuhkan lebih banyak dan menjadi peluang kerja terbuka luas. Yang kedua yaitu membuat hubungan baik antara negara. Di saat kita melakukan kegiatan ekspor dan impor, tentu saja kita bekerja sama dengan negara lain, yang dimana dapat mempererat hubungan antar negara. Kebutuhan hidup mudah terpenuhi. Masuknya barang ke dalam negeri, impor, yaitu untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Yang keempat yaitu meningkatkan kemakmuran suatu negara. Di saat melakukan impor, hal itu akan bertujuan untuk mencukupi kebutuhan suatu negara yang belum terpenuhi. Nah, apabila kita telah melakukan kegiatan impor ini, maka kebutuhan kita akan terpenuhi sehingga aktivitas-aktivitas dalam suatu negara akan berjalan dengan lancar, sehingga mempengaruhi kemakmuran rakyat dan suatu negara. Selanjutnya, faktor pendorong perdagangan internasional. Adanya perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki SDA yang berbeda, sehingga tidak dapat mencukupi semua kebutuhannya. Nah, hal ini dapat
diatasi dengan perdagangan internasional, yaitu mengimpor. Yang kedua yaitu adanya keuntungan yang didapat dari perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional tentu kita mencari laba atau keuntungan. Nah, keuntungan itu dapat dijadikan tambahan pemasukan bagi negara yang dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran negara. Selanjutnya, perbedaan ongkos produksi barang. Kegiatan ekspor akan menguntungkan apabila biaya yang dikeluarkan untuk produksi barang tersebut lebih rendah dari negara yang mengimpor. Dengan biaya produksi yang lebih rendah dalam jumlah yang banyak, suatu negara dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dari ekspor. Selanjutnya yaitu perbedaan selera. Seperti yang kita ketahui, setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Contohnya negara Norwegia dan Swedia menghasilkan ikan laut dan daging yang hampir sama. Akan tetapi orang Norwegia lebih suka ikan, sedangkan orang Swedia lebih suka daging. Dengan keadaan seperti itu, maka negara Norwegia akan mengekspor daging dan mengimpor ikan. Begitupun bagi negara Swedia. Selanjutnya, perbedaan iklim. Perbedaan iklim pada setiap negara dapat menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Iklim yang berbeda dapat mempengaruhi keterbatasan potensi sumber daya alam di setiap negara. Hal tersebut menyebabkan tidak semua kebutuhan dapat dipengaruhi atau diproduksi sendiri oleh negara tersebut. Nama saya M. Eron Firmansyah. Jadi saya akan menjelaskan faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, peperangan. Peperangan menjadi salah satu penghambat perdagangan internasional, yaitu dapat menyebabkan putusnya hubungan antara negara satu dengan negara lainnya. Contohnya, perang yang terjadi di Suriah menyebabkan proses perdagangan Indonesia dengan Suriah terhambat karena negara Suriah merupakan salah satu negara tujuan ekspor hortikultura dan juga TKI. Yang kedua, perbedaan mata uang antar negara. Contohnya, negara Indonesia mengekspor barang dari Singapura. Kedua, negara memiliki mata uang berbeda sehingga biaya yang dikeluarkan lebih besar terhadap Indonesia karena mata uangnya lebih rendah. Yang ketiga, kebijakan ekonomi yang batasi ekspor dan impor dapat menghambat perdagangan internasional. Saya Nasya Pahia Holka akan menjelaskan mengenai kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kebijakan untuk impor dan yang kedua ada kebijakan untuk ekspor. Yang pertama, kebijakan untuk impor dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kuota. Kuota adalah pembatasan impor yang telah ditetapkan oleh suatu pemerintah dalam negara terhadap jumlah barang yang boleh masuk ke dalam suatu negara atau jumlah barang yang boleh diimpor ke dalam suatu negara. Dan yang kedua ada tarif. Tarif merupakan pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor dan diekspor ke dalam suatu negeri. Dan yang ketiga ada subsidi. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau kepada sektor ekonomi yang dimana bertujuan untuk mengurangi biaya produksi suatu barang. Dan yang keempat ada larangan impor. Larangan impor merupakan kebijakan yang telah ditetapkan atau yang telah diterapkan oleh pemerintah yang dimana bertujuan untuk membatasi kegiatan impor dalam negeri. Selanjutnya ada kebijakan ekspor. Yang pertama ada diskriminasi harga.
Diskriminasi harga merupakan kebijakan penjual untuk membebankan harga yang berbeda untuk setiap pihak atau sekelompok orang. Contohnya, industri farmasi, penerbit buku pelajaran, dan industri perjalanan. Diskriminasi ini berhasil ketika perusahaan dapat mencegah pengiriman barang dari pasar yang lebih murah ke pasar yang lebih mahal. Yang kedua, ada pemberian premi. Pemberian premi adalah sejumlah uang yang harus dibayar setiap bulannya sebagai kewajiban dari pertanggungjawaban atas keikutsertaan suatu pihak yang bertujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Bentuk pemberian premi antara lain bantuan biaya produksi dan pemberian pajak. Selanjutnya ada dumping. Dumping merupakan penjualan barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri dengan tujuan untuk meningkatkan pangsa pasar di luar negeri dengan menghilangkan persaingan. Selanjutnya ada larangan ekspor. Larangan ekspor merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk membatasi kegiatan ekspor ke luar negeri. Teori tentang perdagangan internasional. Teori keunggulan mutlak menurut Adam Smith, di mana suatu negara dapat disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut memiliki memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara lain. Selanjutnya, teori keunggulan komparatif menurut David Ricardo, bahwa keunggulan komparatif terjadi ketika sebuah negara lain unggul dalam dua macam produk yang dihasilkan dan dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat pembayaran perdagangan internasional. Yang pertama, ada valuta asing. Valuta asing merupakan mata uang asing yang digunakan sebagai transaksi perdagangan internasional. Yang kedua, ada devisa. Devisa merupakan penerimaan negara yang berasal dari kegiatan antar negara yang berupa mata uang asing yang biasanya digunakan sebagai transaksi dalam perdagangan internasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara pembayaran perdagangan internasional. Yang pertama, pembayaran dengan barter, yaitu pembayaran perdagangan internasional dengan cara membayar sejumlah barang dengan barang lain yang diperlukan oleh negara yang bersangkutan. Misalnya, negara Indonesia mengekspor rempah-rempah ke negara Cina, sedangkan negara Cina mengimpor alat-alat elektronik seperti HP. Yang kedua, pembayaran dengan tunai atau kredit, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan mata uang negara pembeli atau importir maupun negara penjual atau eksportir berdasarkan suatu kesepakatan bersama. Yang ketiga, pembayaran dengan emas, yang dimana di sini emas digunakan sebagai transaksi pembayaran perdagangan internasional.